pahlawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku. Irislah dadaku, keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku supaya Datu dan Hada tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Halo teman-teman online Mama Yuna. Selamat datang kembali di acara Mama Cita. Mama Yuna bercerita. Cerita apa ya hari ini? Namun hari ini Mama Yuna ingin mengajak kalian untuk mengenal dan mengetahui sosok seorang pahlawan wanita Indonesia yang mungkin jarang diketahui oleh kebanyakan warga negara Indonesia sendiri. Perjuangannya dalam memperjuangkan agama Islam dan juga kemerdekaan bangsa Indonesia sungguh sangat seharusnya kita apresiasi dan juga kita kenang jasanya, karena pahit manisnya beliau dalam melewati berbagai rintangan ketika berjuang sungguh sangat luar biasa, Mon. Aku tuh kalau tahu kisah tentang pahlawan atau orang-orang yang menghadapi kehidupan pada zaman penjajahan dulu tuh sakit banget hati tuh, pengen nangis rasanya. Jadi kalau sekarang kita bisa tidur nyenyak, makan enak, mau akses internet kemanapun, mau ngomentarin orang di sosial media sepuas hati kita, bebas merdeka, itu ya semua ya berkat jasa para pahlawan yang dulu berjuang untuk kemerdekaan anak cucunya. Ya kita-kita ini yang menikmatinya sekarang ini, Mon. Jadi sudah selayaknya kalau kita sekarang harus bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang, bukannya lebih sering mengeluh. Padahal hidup sekarang tuh udah enak, kita tuh apa-apa enak, tapi kadang-kadang masih sering sambat. Namun kalau gitu, mari kita mengenang bersama sosok seorang pahlawan perempuan Indonesia yang berasal dari tanah Palopo. Dia adalah Opu Dayeng Risaju. Kisah dari Opu Dayeng Risaju ini bermula ketika pertemuannya dengan Haji Muhammad Yahya. Haji Muhammad Yahya adalah seorang pedagang yang berasal dari Sulawesi Selatan yang pernah bermukim lama di tanah Jawa. Nah, Haji Muhammad Yahya ini mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Syarikat Islam Indonesia atau disingkat PSII di Parepare pada waktu itu, Mon. Nah, ternyata si Opu Dayeng ini tertarik dengan partai tersebut dan memutuskan untuk bergabung pada tahun 1927. Mengingat Dayeng Opu Risaju ini memiliki dasar Islam yang sangat kuat, sehingga membuat Opu Dayeng Risaju ini sangat aktif dalam partai PSII tersebut. Beliau mengajar mengaji, menyiarkan agama, mengajarkan semua ilmu agama yang beliau ketahui pada waktu itu kepada semua masyarakat, sekaligus beliau belajar ilmu politik dari partai tersebut. Sampai akhirnya pada tanggal 14 Januari 1930, beliau terpilihlah menjadi ketua PSII di wilayah Tanah Luwu, Palopo. Sehingga dengan jabatan sebagai ketua partai tersebut, Dayeng Opu Risaju pun sering mengikuti atau menghadiri Kongres PSII, baik dari Sulawesi Selatan maupun PSII Pusat dan juga Batavia, Mon. Sepulang dari Jawa, setelah Opu Dayeng ini menjadi ketua PSII, Opu Dayeng Risaju semakin gencar menyebarkan ideologi-ideologi dari Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII ke tanah kelahirannya. Ia melakukan pendekatan kepada sanak saudaranya di kerajaan hingga ke seluruh masyarakat Palopo untuk ikut turut dalam pergerakan perjuangan PSII. Sebenarnya tujuan Opu Dayeng Risaju ini hanya satu, Mon, yaitu ia ingin membebaskan tanah dan rakyat di tempat tinggalnya dari keberingasan Belanda. Tahu sendiri kan kalian bagaimana kejamnya pemerintahan Belanda. Mereka merampas sandang pangan, mempekerjakan paksa orang tanpa bayaran. Bahkan kerajaan Luwu pada saat itu juga takluk pada pemerintahan Belanda, Mon. Opu Dayeng Risaju menyebarkan semangat kemerdekaan itu ke seluruh lapisan masyarakat di Malangke dan Palopo. Dan usahanya ini sukses, Mon. Beliau mendapatkan banyak simpati dari masyarakat. Sayangnya, simpati tersebut justru tidak didapatkan oleh Opu Dayeng Risaju dari anggota keluarganya sendiri di dalam kerajaan Luwu, Mon. Justru saudara-saudaranya di kerajaan Luwu menuduh dirinya telah menghasut dan memprovokasi masyarakat untuk membenci pemerintah. Hingga akhirnya pihak Belanda pun mulai mencurigai gerak-gerik Opu Dayeng Risaju. Melihat pergerakan yang dilakukan Opu Dayeng Risaju ini dapat membahayakan pemerintahan mereka di Sulawesi, orang Belanda mulai menggunakan kelicikan mereka. Mereka langsung mendesak pihak kerajaan
untuk menekan Opu Daeng Risaju agar menghentikan pergerakannya tersebut. Nah, setelah kerajaan mendapatkan tekanan dari pihak Belanda, bicaralah Datu Luwu atau sebutan untuk raja kerajaan Luwu. Nah, nama Datu Luwunya pada saat itu adalah Andi Kambo. Si raja ini langsung menemui Opu Daeng Risaju dan mengatakan, sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan anggota Dewan Hadat pun turut terhina karena itu. Kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu. Gitu kira-kira Mon. Bujuk rayu dari sang Datu Luwu Andi Kambo mencoba membujuk Opu Daeng Risaju. Nah, kalian tahu seperti apa tanggapan dari Opu Daeng Risaju? Kayak gini tanggapannya. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku, keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku supaya Datu dan Hada tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Aku nggak kayak lagi baca puisi kan ya? Karena Opu Daeng Risaju ini memang jiwa kepahlawanannya kuat Mon. Jadi digertak seperti itu, beliau sama sekali tidak bergeming. Setelah mendengar pernyataan dari Opu Daeng Risaju tersebut, dengan amat sangat terpaksa karena juga atas desakan dari pihak Belanda, pihak kerajaan pun akhirnya mencabut gelar kebangsawanan Opu Daeng Risaju Mon. Mendapat kabar itu, akhirnya pihak Belanda bekerja sama dengan Controller Afdeling Masamba menangkap dan menahan Opu Daeng Risaju bersama kurang lebih 70 orang anggota PSII di Malangke dan dimasukkan ke dalam penjara di Masamba Mon. Opu dipenjara selama 14 bulan dan di dalam penjara itu Mon, Opu Daeng Risaju disiksa, dirantai dan diasingkan. Gak cukup sampai di situ Mon. Tekanan juga diberikan kepada suami dan pihak dari keluarga Opu agar menghentikan kegiatannya di PSII. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya Mon, aku akan memperkenalkan kalian lebih jauh dengan siapa itu Opu Daeng Risaju. Perempuan fenomenal ini memiliki nama kecil Famajah Mon. Dia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880, hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tubareseng. Nah, Opu Daeng Mawelu ini Mon adalah anak dari Opu Daeng Malonggi. Sedangkan Opu Daeng Malonggi adalah anak dari Peta Puji. Dari silsilah keluarga Opu Daeng Risaju, dapat dikatakan kalau beliau ini adalah berasal dari keturunan raja-raja. Sebagai seorang putri bangsawan di daerah Luwu, sudah menjadi tradisi bagi keluarga bangsawan untuk mengajarkan kepada keluarga atau anak-anaknya tentang pola perilaku yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Pengajaran tentang cara kehidupan seorang bangsawan dilaksanakan baik di lingkungan istana sendiri maupun di luar lingkungan istana. Diajarkan pula tentang cara memimpin, bergaul, berbicara, dan memerintah rakyat kebanyakan. Di samping itu diajarkan pula keharusan senantiasa menampilkan keluhuran budi yang memupuk simpati dari banyak orang Mon. Di samping belajar moral yang didasarkan pada adat kebangsawanan, Opu Daeng Risaju belajar pula peribadatan dan akidah sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam tradisi di Luwu, agama dan budaya menjadi satu. Famajah sejak kecil membaca Al-Quran sampai tamat 30 juz. Setelah membaca Al-Quran, ia mempelajari fikih dari buku yang ditulis tangan sendiri oleh Hatib Sulaweman Datuk Patimang, yaitu salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Dalam pengajaran agama tersebut Mon, Famajah dibimbing oleh seorang ulama. Ilmu lain yang ia pelajari dalam agama yaitu nahwu, saraf, dan balaghah. Dengan demikian, Opu Daeng Risaju tidak pernah dari kecil memasuki sekolah barat atau sekolah umum, walaupun dia berasal dari keluarga bangsawan. Sebagaimana lazimnya aktivitas pergerakan di Indonesia pada waktu itu, boleh dikatakan Opu Daeng Risaju ini adalah seorang yang buta huruf Latin Mon. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Setelah dewasa, Famajah kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud.
seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Suami Famajah adalah anak dari teman dagang ayahnya. Karena menikah dengan keluarga bangsawan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, Haji Muhammad Daud ini kemudian diangkat menjadi Imam Masjid Istana Kerajaan Luwu. Nama Famajah kemudian mendapatkan gelar menjadi Opu Daeng Risaju. Sebagai seorang putri keturunan berdarah biru atau bangsawan Mon, dalam diri Opu Daeng Risaju telah tertanam jiwa patriotisme. Apalagi beliau memiliki daya karismatik terhadap masyarakat Luwu. Baik Luwu bagian selatan, utara, timur, bahkan Palopo ibu kota kerajaan Luwu sekalipun. Kemampuan dan kepemimpinan yang melekat pada jiwa dan semangat Opu Daeng Risaju terlihat juga pada usaha dan pengorbanan beliau dalam melakukan berbagai aktivitas perjuangan merintis kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke cerita. Ceritanya berlanjut setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, Mon. Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya ke seluruh Nusantara pagi itu, 17 Agustus 1945. Usai pengumuman tersebut, kehidupan masyarakat Indonesia sedikit berubah, Mon. Tak lagi mereka mendengar dentuman-dentuman bom dan suara peluru yang ditembakkan. Masyarakat mulai merasa tidak takut lagi untuk beraktivitas dan bercengkrama dengan sanak saudara dan juga tetangga sekitar. Namun, pada tahun 1946, belum menginjak 1 tahun merdeka, Mon, lagi-lagi pihak Belanda datang ke Indonesia. Masih dengan tujuan yang sama, ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia dan menduduki seluruh wilayah Indonesia. Belanda mulai mendatangi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah di Tanah Luwu. Dengan adanya pendudukan Belanda di Tanah Luwu, semakin membuat Opu Daeng Risaju berkobar kembali semangatnya untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah di wilayahnya. Jadi Mon, setelah sempat dipenjara ketika Indonesia sudah merdeka, Opu Daeng Risaju ini kan bebas dari penjara. 1 tahun kemudian Belanda mencoba memasuki wilayah Indonesia lagi. Nah, disitulah Opu Daeng Risaju kembali menunjukkan taringnya untuk melawan para penjajah dari Belanda tersebut. Kedatangan Belanda ini diwakili oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NICA, Mon. Di Sulawesi Selatan, pasukan dari NICA ini mulai menggeledah rumah Opu Daeng Risaju untuk mencari senjata. Jadi para Belanda ini merencanakan untuk menelanjangi para masyarakat ini dengan cara mengambil seluruh senjata yang mereka miliki sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada mereka. Tetapi hasilnya nihil. Mereka tidak berhasil menemukan senjata di tempat Opu Daeng Risaju. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka berlanjut ke penjarahan masjid. Suasana di Palopo saat itu berubah menjadi mencekam, Mon. Mengetahui hal ini, para pemuda di Palopo pun mengeluarkan ultimatum pada Nica untuk segera meninggalkan kota mereka. Namun, Nica tidak menghiraukannya, Mon. Sehingga pecahlah konflik senjata antara masyarakat Palopo dengan Nica. Nah, pergerakan yang dilakukan oleh para pemuda itu dipimpin oleh Opu Daeng Risaju, Mon. Perempuan berdarah bangsawan dari kerajaan Luwu ini, Mon, berada di garda depan melawan para penjajah yang mencoba untuk kembali menjajah tanah kelahirannya. Namun di situ pasukan Opu Daeng Risaju terdesak karena mendapatkan serangan tiba-tiba, Mon, dan banyak anggota pemuda-pemuda yang gugur dalam konflik tersebut, Mon. Namun, Opu Daeng Risaju selamat dalam konflik tersebut karena tentara Nica ketar-ketir. Dengan perlawanan yang dilakukan, masyarakat Sulawesi atas prakarsa Opu Daeng Risaju tersebut, Mon, akhirnya mereka berniat untuk menghentikan aksi lanjutan dari Opu Daeng dengan membuat sayembara. Kepada siapapun yang bisa menangkap Opu Daeng Risaju akan diberikan imbalan yang cukup besar. Sayang sekali, Mon, sayembara yang diadakan oleh Nica tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari siapapun. Hingga akhirnya mereka sendirilah yang harus turun tangan untuk mencari di mana keberadaan Opu Daeng Risaju. Setelah beberapa bulan, Mon, mata-mata Nica mencari di mana keberadaan Opu Daeng Risaju. Akhirnya ketahuan di mana Opu Daeng bersembunyi, tepatnya di daerah Latonro, dan akhirnya beliau disergap dan ditangkap di sana. Ya, nggak tega mau nyebutin. Jadi si Opu dirantai, Mon, habis itu diseret menuju Watan Pone.
Ia kemudian ditahan di penjara di Bone selama 1 bulan tanpa diadili dan dipindahkan ke penjara Sengkan, kemudian dipindahkan lagi ke Bajo. Di sanalah si Opu dipenjarakan. Beliau menjalani tahanan selama 11 bulan ketika berada di Bajo. Nah, di sana Mon, Opu Daeng Risaju ini disiksa oleh kepala distrik Bajo yang bernama Ladu Kalapita. Opu Daeng Risaju dibawa ke tengah lapangan, kemudian dia disuruh berlari mengelilingi lapangan tersebut yang diiringi dengan letusan senapan. Gila kalian isi Ladu Kalapita. Jahat banget jadi orang. Setelah itu Mon, Opu disuruh berdiri tegap menghadap matahari. Lalu si jahat Ludo Kalapita itu mendekatinya dan meletakkan senapan di pundak Opu. Padahal waktu itu Opu Daeng Risaju sudah berusia 67 tahun Mon. Kemudian kalian tahu apa yang dilakukan oleh Ludo Kalapita? Dia meletuskan senapannya tersebut tepat di samping telinganya Opu Daeng Risaju. Akibatnya Opu Daeng Risaju jatuh tersungkur ke tanah di antara kaki Ludo Kalapita dan kepala beliau masih ditendang oleh Ludo Kalapita itu Mon. Sakit hati. Opu Daeng Risaju kemudian dimasukkan ke penjara semacam tahanan darurat di bawah kolong rumah Mon. Akibat dari penyiksaan yang dilakukan oleh Ludo Kalapita terhadap Opu Daeng Risaju tadi Mon, menyebabkan Opu Daeng Risaju menjadi tuli permanen sepanjang sisa umur beliau. Seminggu kemudian Opu dikenakan tahanan luar dan beliau tinggal di rumah Daeng Matajang. Tanpa diadili, Opu dibebaskan dari penjara setelah menjalaninya selama 11 bulan dalam keadaan tuli. Kemudian beliau kembali ke Goa, kemudian menetap di Belopa. Setelah pengakuan kedaulatan RI di tahun 1949, Opu Daeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya yang bernama Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opu Daeng Risaju tidak aktif lagi Mon di PSII. Ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Kemudian pada tanggal 10 Februari 1964, Opu Daeng Risaju pun wafat. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Beliau dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Loko di Palopo, namun tanpa adanya upacara kehormatan sebagaimana lazimnya seorang pahlawan. Opu Daeng Risaju adalah potret nyata eksistensi perempuan Sulawesi Selatan dalam menggerakkan realitas sosial masyarakatnya. Justru ketika bangsa ini masih berada dalam cengkeraman penjajahan Belanda Mon, ia begitu teguh dengan keyakinannya seolah mengingatkan kita pada Haulah binti Asyur, sang kesatria berkuda hitam, muslimah kuat jiwa dan raga yang dengan gigihnya membela Islam. Opu Daeng Risaju adalah potret nilai konsistensi manusia dalam memperjuangkan rakyat yang masih memiliki relevansi dengan kondisi kekinian. Juga refleksi bagi tokoh-tokoh agama hari ini untuk lebih memposisikan diri di barisan terdepan dalam membela kepentingan umat agar bebas dari pembodohan, kemiskinan, dan kezaliman. Nah itu tadi Mon, kisah dari seorang pahlawan perempuan yang bernama Opu Daeng Risaju, yang banyak sekali dari sifat-sifat beliau yang bisa kita teladani. Semoga semangat kepahlawanan beliau ini bisa menular kepada kita anak cucunya. Dan Mon, seandainya ada informasi yang kurang dari apa yang aku sampaikan dan kalian ketahui, boleh banget kalian tambah-tambahin di kolom komentar ya. Dan juga seandainya ada salah-salah kata dari Mama Yona mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun lah yang menonton video ini ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe, aktifin lonceng notifikasinya. Boleh juga deh di-share ke teman-temannya ya, atau ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jadi terima kasih sudah menonton video Mama Yona hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Mama Yona selanjutnya. Dadah!